Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Kita lanjutkan pembelajaran kita Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Materi kali ini adalah meneladani perilaku terpuji dari Nabi Muhammad, yaitu yang pertama adalah percaya diri dan yang kedua mandiri. Apa itu percaya diri? Apa itu mandiri? Mari kita belajar bersama. Yang pertama adalah percaya diri berkaitan dengan Nabi Muhammad. Beliau selalu percaya diri dalam berdakwah, dalam menyebarkan agama Islam, dalam mengajarkan tauhid atau keesaan Allah kepada umatnya, kepada para sahabatnya. Beliau memiliki iman yang kuat. Ya, dengan begitu Nabi Muhammad selalu yakin pada kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah atau sebagai Rasul Allah. Beliau mendapatkan tugas dari Allah untuk menyampaikan Islam, untuk berdakwah. Nah, beliau punya sikap atau sifat perilaku ya, yang berdasarkan pada keyakinan akan kemampuan diri. Nah, itulah yang disebut dengan percaya diri. Nah, di sini lebih rinci yaitu sikap percaya diri adalah ya, yakin, percaya gitu ya, yakin atau percaya pada kemampuan sendiri. Bahwa setiap diri kita itu punya kemampuan. Pasti punya kemampuan ya yang bisa kita andalkan untuk menyelesaikan atau untuk melakukan tugas-tugas. Nah, orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan dirinya. Sekecil apapun kemampuan itu dia andalkan, dia gunakan. Nah, selain itu dia juga orangnya pemberani, tidak ragu-ragu, dan tidak merasa minder. Nah, maksudnya pemberani itu ya tidak mudah merasa malu. Ya, malu karena ini gitu ya. Nah, dia orangnya berani. Nah, percaya diri demi meraih ilmu pengetahuan untuk masa depan. Nah, kita bersekolah seperti ini harus punya rasa percaya diri bahwa kita itu bisa belajar, bisa meraih ilmu, bisa meraih cita-cita masa depan. Jangan sampai kita minder, kita merasa malu, apalagi ragu-ragu. Jangan sampai ada perasaan atau kekhawatiran, wah aku tidak bisa, aku tidak mau. Nah, kita harus punya rasa percaya diri, meneladani Nabi Muhammad. Ya. Orang yang percaya diri selalu bersemangat. Nah, ini dia. Ada semangat dalam dirinya. Dia juga orangnya rajin ya, dan tidak mudah putus asa. Usahanya sungguh-sungguh. Nah, agar menjadi anak yang percaya diri, caranya ini beberapa saja ya. Di antaranya yaitu bersikap tenang. Maksudnya tenang di sini tidak terlalu buru-buru, tidak punya kecemasan yang berlebihan, ya, tidak punya rasa ketakutan yang berlebihan, gitu ya. Jadi tenang, dengan kesabaran, gitu ya. Kemudian jika mendapat tugas, dia berusaha untuk memenuhinya, untuk menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Kemudian menjauhi sifat malas-malasan. Nah, orang yang percaya diri harus rajin, tidak boleh bermalas-malasan.
Kemudian selalu siap memperbaiki diri sendiri. Jika bersalah ya harus meminta maaf, kemudian memperbaiki kesalahannya menjadi sesuatu yang benar. Nah, seperti ini ya. Ini anak yang percaya diri, memimpin berdoa atau mungkin bernyanyi di depan kelas. Nah, contoh ya, ini contoh sikap percaya diri dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama sebagai seorang pelajar ya, seorang siswa. Yang pertama, berani tampil di depan kelas. Ya seperti ini tadi. Ini salah satu sikap percaya diri, ada rasa keberanian dalam dirinya untuk tampil. Tidak minder gitu ya, tidak malu, tidak penakut gitu. Kemudian berani adzan di masjid. Meskipun suaranya belum bagus ya, yang penting sudah benar ya, tidak perlu minder suaranya jelek. Asalkan memang benar. Kalau masih belum benar, ada kesalahan-kesalahan ya diperbaiki dulu. Karena adzan ini sesuatu yang penting ya, jadi harus benar. Kalau memang sudah bisa adzan ya, adzanlah di masjid. Kalau belum bisa, belajar dulu. Nah, ini contoh percaya diri. Gitu ya. Kemudian mengikuti lomba-lomba sekolah dengan sungguh-sungguh, ya, lomba baca Quran atau lomba bernyanyi misalnya, ya. Seperti itu. Tidak boleh malu-malu ya. Tidak usah takut-takut gitulah. Nanti insya Allah akan menjadi anak yang percaya diri yang akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak nanti. Nah, anak-anak sekalian, kemudian sikap mandiri. Nah, apa itu sikap mandiri? Nah, kita contoh dulu Nabi Muhammad seperti apa. Beliau sejak kecil hidupnya mandiri. Ya, kita ketahui bahwa Nabi Muhammad ini kan lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya sudah meninggal. Beliau lahir gitu ya, tidak punya ayah. Ketika remaja, ketika masih kecil, beliau orangnya pekerja keras, jujur, disiplin, sabar ya, pemaaf dan tidak pendendam. Beliau juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan dirinya gitu ya, tidak bergantung pada ibunya, juga tidak bergantung pada keluarganya begitu. Sebisa mungkin beliau memenuhi kebutuhannya. Dengan cara apa? Salah satunya beliau menggembala kambing ya, pada saat itu ya, belum ada sekolah. Ya, itu menjadi pengalaman hidup beliau. Ketika masih kecil menggembala kambing, beliau dapat upah gitu ya. Kemudian ketika remaja begitu beliau juga berdagang, ikut pamannya gitu ya, pergi berdagang. Tuh, artinya beliau sudah bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Tidak bergantung orang lain. Nah, ini lebih jelas di sini. Sikap mandiri adalah melakukan dan memenuhi kebutuhan dengan usaha sendiri. Ya, yang memang bisa dilakukan. Kalau perlu bantuan orang lain ya, mintalah bantuan. Nah, orang yang mandiri itu tidak mengandalkan atau bergantung pada orang lain. Ya, tidak bergantung pada ibu atau ayah gitu ya. Ada ayah, ada ibu, biar ibu saja yang melakukan, biar ayah yang melakukan. Jangan seperti itu. Kalau memang bisa dilakukan sendiri, lakukanlah. Dan tidak mudah menyerah pada keadaan. Nah, ini penting. Keadaannya seperti itu ya. Kita punya tugas, harus kita selesaikan ya. Apapun keadaannya, kita laksanakan tugas itu. Nah, ini salah satu contohnya. Harus mandiri dalam memenuhi keperluan diri sendiri. Ini kan menyiapkan peralatan sekolah untuk esok hari gitu ya. Nanti berangkat yang harus dibawa apa ya. Kalau memang bisa kita siapkan, siapkanlah sendiri. Tidak perlu mengandalkan ibu, tidak perlu mengandalkan ayah. Nah, kemudian
Kemudian ini ada beberapa hal tentang bagaimana agar menjadi anak yang mandiri. Karena kalau kita sejak kecil mandiri, insya Allah nanti di masa depan akan menjadi orang yang sukses. Yang pertama, melakukan sesuatu sendiri sesuai kemampuan. Yang bisa kita lakukan ya, kita lakukan. Kalau memang belum bisa ya, kita minta bantuan. Misalnya menyetrika baju itu ya, karena itu agak beresiko ya, mungkin ada bahayanya, panas gitu, atau mungkin berat ya. Kita bisa membantu ibu dengan menyiapkan baju kita sendiri untuk disetrika. Kalau memang sudah bisa menyetrika sendiri ya, lakukan. Gitu. Kemudian tidak suka menyuruh-nyuruh orang lain. Nah ini penting juga. Kalau memang bisa dilakukan sendiri ya lakukanlah. Jangan menyuruh ibu, menyuruh ayah, gitu ya. Ambilkan ini, ambilkan itu, tolong ambilkan ini, dan seterusnya. Suka menyuruh-nyuruh. Lakukanlah sendiri agar kita bisa menjadi anak yang mandiri. Juga bertanggung jawab, ya. Kita lakukan, ya kita jawab. Berani mencoba sesuatu yang baik. Nah, kita coba-coba saja. Ya, kalau memang itu baik, lakukan. Tidak mudah menyerah. Nah, inilah anak yang mandiri itu seperti ini. Jangan sampai gampang menyerah. Belum bisa matematika misalnya ya jangan sampai menyerah. Harus terus berusaha. Belajar mandiri yang bisa. Bikin soal sendiri, dikerjakan sendiri, termasuk mandiri, belajar mandiri seperti itu. Sesuatu saat nanti akan bisa. Nah, anak yang mandiri pasti disayangi ayah ibunya. Nah, itu ya. Ini ada sikap mandiri ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya merapikan mainan sendiri ya. Kalau kita punya mainan banyak sekali ya, setelah selesai main kita rapikan. Jangan sampai berantakan kemana-mana gitu ya. Kita rapikan sendiri, tidak boleh ya, tidak usah menyuruh ibu ya, tidak boleh mengandalkan ayah. Nanti ayah yang merapikan, jangan sampai seperti itu. Dirapikan sendiri. Kemudian makan sendiri ya, tidak perlu disuapi ibu. Ya ini sudah ya, kalau memang belum bisa ngambil nasi ya belajar mengambil nasi sendiri, mengambil sayur gitu ya. Kalau memasak ya harus kasih bapak ibu karena itu berisiko ya. Kalau makan ya sebisa mungkin makanlah sendiri. Kemudian bangun tidur pagi-pagi ya, tanpa perlu dibangunkan. Sudah waktunya bangun ya bangun. Ya. Ini harus dibiasakan bangun pagi ini ya. Subuh, namanya kita sebagai anak Islam, subuh ya harus sudah bangun. Jangan sampai jam 6 baru bangun ya, kalah sama ayam. Ini tuh ayamnya sudah berkokok, gitu ya. Kita juga harus sudah bangun. Baik, anak-anak semua, itu ya tentang sikap percaya diri dan sikap mandiri. Ini dua-duanya adalah sikap yang baik, sikap terpuji, meneladani Nabi Muhammad. Ya, semoga kita bisa menjadi anak soleh, solihah, sukses. Cukup sekian dari bahasan. Semoga bermanfaat. Pesan akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.